Halo, selamat datang kembali di channel YouTube gua Rio Fernando, dan hari ini kita akan membuat Intelligency Podcast episode 3. Ya, jadi di Intelligency Podcast hari ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang underpopulated world, ya. Dunia kita sedang dalam kondisi underpopulated. Dan yang kedua adalah Indonesia menjadi negara dengan pengguna smartphone terlama, ya, screen time terlama di dunia pada tahun 2022 kemarin. Oke, dari berita yang pertama ya, gue ambil dari CNBC Indonesia. 3 negara Asia dihantui resesi. Populasi manusia terancam. Jadi ada 3 negara di Asia yang sekarang ini lagi betul-betul underpopulated. Bukan underpopulated sih sebutannya. Sekarang nih birth rate-nya lagi rendah banget, sehingga kemungkinan besar di masa depan 3 negara ini akan mengalami yang namanya underpopulated. Pertama ada Korea Selatan, terus ada Jepang, dan ada China. Keren banget gak? Wow, mind blowing banget China ya. Jadi salah satu negara dengan populasi terbesar, ya, kemarin-kemarin sih, sekarang sebenarnya udah kelewat sama India. Dengan populasi terbesar kemarin-kemarin bisa menjadi salah satu negara yang terancam ke depannya jadi underpopulated, ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kenapa sih bisa terjadi yang namanya resesi seks, ya, atau underpopulated atau low birth rate gitu ya. Nah, kita lihat untuk suatu negara menggantikan populasinya yang sudah ada, itu minimal dibutuhkan fertility rate of 2.1 children per woman. Ya, jadi 2.1 children per woman. Setiap wanita minimal harus menghasilkan 2 atau lebih, ya. Sebenarnya 2,1 average-nya per woman gitu. Kenapa seperti ini? Kita jelasin dulu dari dasarnya ya. Kenapa harus 2,1 ya? Kalian anggap nih ada suatu pernikahan, ada cowok sama cewek kan. Kalau satu pasangan ini, 2 orang ini hanya menghasilkan 1 anak, maka 2 digantikan dengan 1. Ya, yang which is lead to underpopulation. Makanya kenapa diperlukan di at least 2.1 ya. Kenapa harus 2.1? Kenapa nggak 2 aja? Ya kan kalau 2 kan cowok cewek 2, punya anak 2, ya udah impas dong, digantikan 2 dengan 2 gitu kan. Nah, tapi yang kalian lupa adalah ada beberapa pasangan nggak bisa punya anak. Ada kemungkinan orang-orang berpasangan udah punya anak, terus anaknya meninggal. Ya, entah sakit, entah kecelakaan dan lain sebagainya, atau meninggal secara alami ya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan tersebut, sehingga birth rate itu harus lebih dari 2 ya. Idealnya untuk menggantikan populasi di suatu negara itu 2,1. Kalau populasinya mau berkembang harus lebih dari 2,1. Kita lihat birth rate di Indonesia. Birth rate di Indonesia ini data dari tahun 2020 ya. Itu adalah 2,19 ya. Jadi kita masih di atas ideal birth rate ya. Tapi kalau kita lihat datanya ya di sini ya, itu udah turun jauh banget. Dari 1960 itu sempat menyentuh angka 5.55 ya. Jadi di tahun 1960 orang tua Indonesia itu bisa memiliki sampai 5 atau 6 anak ya. Dan udah turun terus sampai di 2020 itu menjadi 2,19 anak. Kita lihat lagi di Jepang 1,34, jauh banget dari minimum ideal birth rate-nya. Singapura 1.10 ya. Jadi kemungkinan parents di Singapura tuh hanya memiliki 1 atau 1,5 anak mungkin gitu ya. Terus kita lihat lagi di Cina, salah satu negara dengan populasi terpadat tahun 2020 itu hanya 1.28 dibandingkan dengan tahun 1963. Cina itu mempunyai fertility rate 7,51 ya. Kenapa ini bisa terjadi di Cina ya? Karena waktu itu Cina pernah menerapkan yang namanya one child policy. Jadi pada saat mungkin tahun 1960, karena dirasa waktu itu birth rate-nya terlalu tinggi, mereka takut bahwa Cina ini akan menjadi negara yang overpopulated karena saking banyaknya mereka memproduksi anak gitu ya. Akhirnya diberlakukan oleh pemerintah, masing-masing pasangan itu hanya dapat beranak 1 gitu, one child policy. Terus habis itu diganti ke 2 child policy, sampai sekarang itu diganti lagi jadi 3 child policy. Jadi satu pasangan di Cina tuh udah bisa punya anak tuh maksimal 3 karena birth rate yang terus menurun. Akhirnya policy-nya diringankan gitu ya. Kita lihat lagi data di US 1,64, India 2,05 ya. Jadi kalau kita lihat rata-rata negara-negara besar di dunia itu, hampir setengahnya itu masih di bawah ideal fertility rate ya. Semuanya hampir di bawah 2,1. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Yang pertama,
Karena ketika di bawah ideal fertility rate berarti negara tersebut berpotensi mengalami yang namanya underpopulation atau bahkan populasinya bisa punah di kemudian hari. Kalau misalkan birth rate-nya terus-terusan kayak gitu ya. Jadi dua pasangan punya anak tapi anaknya cuma satu. Nanti satu ini ya jadi satu lagi. Jadi wah akhirnya itu bisa menjadi populasinya menurun atau bahkan populasinya bisa punah. Itu yang pertama ya. Yang tentunya pasti kita nggak mau untuk berada di kondisi dan situasi yang seperti itu ya. Yang kedua adalah berkurangnya tenaga kerja yang produktif ya. Jadi seperti yang kita tahu, manusia itu kan ada usia produktifnya ya. Namanya usia produktif itu antara 19 sampai 30 tahunan lah gitu. Manusia itu ada yang namanya usia produktif, which is 15 sampai 64 tahun ya. Nah, ketika birth rate-nya terus menurun, maka usia-usia orang yang produktif, yang bisa bekerja secara produktif itu akan menurun juga. Nanti akan kebanyakan itu populasi-populasi yang udah lebih tua, yang mungkin umur 60-an ke atas gitu, yang tinggal di suatu negara itu. Sehingga negara itu akan mengalami krisis tenaga kerja yang produktif. Jadi mereka terpaksa harus hire mungkin orang-orang yang udah lebih tua usianya, yang kerjanya itu udah nggak bisa semaksimal pada saat mereka tuh masih muda. Ya kita semua tahu ketika kita masih muda, kita itu bisa kerja jauh lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Otaknya masih jalannya lancar, memorinya belum penuh gitu ya, tenaga masih full gitu ya. Sedangkan kalau kita udah tua, ya itu udah beda cerita. Nah, jadi yang kedua akan mengalami krisis tenaga kerja di usia produktif. Dan yang ketiga adalah krisis inovator dan pemimpin. Jadi ketika orang-orang itu udah semakin tua, daya otaknya sudah menurun, ya biasanya juga orang udah semakin malas, bukan semakin malas ya, memang udah gak ada tenaga untuk kerja lagi kalau udah tua gitu loh. Ya, jadi mereka cenderung ya udah lebih pilih untuk ya santai-santai aja di rumah, menikmati masa tua, menikmati masa pensiun gitu ya. Nggak ada lagi tuh orang-orang yang akan berambisi untuk wah pengen membuat perubahan di dunia ini, gue pengen berinovasi buat ini, buat itu, buat dan segala macamnya ya. Karena kebanyakan inovasi itu dibuat oleh anak-anak muda. Soekarno juga pernah bilang hal ini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia ini. Artinya apa? 1000 orang tua bisa melakukan hal-hal yang ya bukannya kecil juga sih ya, mencabut Semeru dari akarnya gitu ya. Tapi cukup dengan 10 pemuda itu bisa mengguncangkan dunia gitu. Maka dari itu sangat dibutuhkan manusia-manusia dengan usia-usia produktif untuk tetap berada di negara-negara tersebut atau di dunia ini gitu ya. Pembahasan kedua dari sohib.indonesiabaik.id ya. Orang Indonesia betah screen time. Indonesia menjadi negara dengan penduduknya paling lama menggunakan internet di dunia pada 2022. Indonesia menempati peringkat pertama dengan 5,7 jam per hari. Hampir 6 jam guys. Hampir 6 jam ya. Kalian nonton video ini termasuk salah satu dari 6 jam ini nih yang kalian gunakan setiap harinya untuk menggunakan HP. Scrolling, nonton video, nonton drakor ya kan. Baca apa ya kan. Main sosmed. Ini kayaknya gue udah gak perlu ngomong apa-apa lagi ya guys. Ini udah parah sih. Sampai peringkat 1 guys. Sampai peringkat 1 ya. Ini sangat berdampak buruk. Bukan cuma bagi kesehatan kita ya. Bukan cuma bagi mata kita, penglihatan kita. Ya, kalau orang tua kan bilang gitu, jangan main HP terus nanti matanya rusak. Tapi bukan cuma matanya doang nih. Kalau udah 6 jam per hari menggunakan ponsel, ya itu otaknya ikutan rusak. Sebenarnya tergantung dipakai buat apa sih 6 jam ini. Tapi gue yakin kebanyakan dari orang Indonesia ini menggunakan untuk tujuan entertainment. Ya, scrolling, sosial media, nonton drakor dan lain sebagainya. 6 jam per hari itu merusak otak guys. Ya. Makanya gue pernah bahas juga mental Gen Z dan millennials yang semakin hari semakin lembek. Itu juga disebabkan karena ini. Karena millennials dan Gen Z pada saat waktu kerja aja tuh ya udah natap HP. Di rumah natap HP. Di mobil lagi jalan pulang atau di motor atau di busway jalan pergi kerja natap HP. Di mana-mana kerjaannya natap HP. Ya, ini sangat berdampak buruk bagi kesehatan otak kita dan juga mental kita. Ini semua sangat berhubungan dengan krisis kepemimpinan, krisis orang-orang hebat, krisis semua lah ya. Karena mayoritas dari pengguna internet ini ya, itu adalah Gen Z. 35% dari Gen Z itu menggunakan internet
lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 jam ya Gen Z, parah banget. Akhirnya orang-orang ini terlalu terdistract, waktunya jadi nggak produktif. Ya, tidak menggunakan waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang produktif. Terlalu ke-distract sama nggak tahu apa ya, entah film, entah game, entah apalah, komedi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak dapat memikirkan hal-hal yang jauh lebih berguna. Tidak dapat memikirkan suatu inovasi, tidak dapat memikirkan suatu yang dapat berdampak baik bagi masyarakat, sesuatu yang positif ya. Sehingga otaknya ke-distract aja terus sama pikiran-pikiran yang ada di HP itu, sosmed-sosmed itu. So, kalau misalnya kita nggak cepat-cepat ubah ini, Gen Z, kita akan terima akibatnya sekitar 10-20 tahun lagi ketika udah giliran kita sebagai seorang Gen Z untuk memimpin negara ini atau dunia ini ya. Tapi yang ada di isi kepala kita cuman joget-joget TikTok. Ya. Jadi gua harap dari Intelijensi Podcast hari ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting dan menyadari hal ini dan berusaha untuk berubah. Karena kalau enggak, ya udah selamat tinggal. Oke, itu aja video kali ini Intelijensi Podcast. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian merasa terbantu atau ini bermanfaat, jangan lupa di-share guys, di-share. Di-share, jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching and see you in the next video.